warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi rahimahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang kita masih dalam pembahasan Kitabul Adab dari Sahih Bukhari, bab al-hijrah, bab tentang hijrah atau al-hajar, tidak saling menyapa atau saling memboikot. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari sahabat Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalasi layalin. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Yaltaqiyan, mereka berdua saling berjumpa. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satu berpaling, yang kedua juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari mereka berdua yang memulai mengucapkan assalam. Pembahasan ini sebetulnya sudah pernah kita lewati tentang pembahasan wala tahasadu, wala tanajasu, wala tajassasu. Jangan kalian saling hasad, iri dan dengki. Yang mana pembahasan intinya bagaimana mempererat tali ukhuwah al-islamiyah. Adab seorang muslim dengan muslim yang lainnya, kalau bertemu mengucapkan salam, kalau bisa berjabatan tangan. Rasul mengatakan, apakah kalian mau aku beritahukan tentang hal yang bisa masukkan kalian ke dalam surga? Kemudian Rasul mengatakan, tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Kemudian sampai kepada Rasul mengatakan, apakah aku mau beritahukan kepada kalian hal yang kalau kalian melakukannya, kalian saling cinta mencintai? Rasul mengatakan, afsyus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Demikian pula ditambah kalau orang itu sudah mengucapkan salam berjabat tangan. Rasul SAW mengatakan, idza iltaqal musliman fatasafaha
apabila dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan, tasqutu dzunubuhuma kama tasqutul warakatu minasyajari, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya daun-daunan. Ini pahala orang yang saling mengikat ukhuwah Islamiyah dengan adab-adab Islami, mengucapkan salam dan juga berjabatan tangan. Maka sebaliknya, tidak selayaknya seorang muslim kalau bertemu dengan yang lainnya saling mendiamkan, apalagi satu kantor, apalagi satu wilayah yang saling berkenalan. Maka kata Rasul, kalau misalnya ada sedikit permasalahan pribadi atau hal-hal yang misalnya receh, barangkali seorang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Atau mungkin ada kata-kata yang tidak disengaja keluar menyinggung. Maka kalaupun marah, kalaupun orang itu tersinggung, namanya manusia juga wajar, ada tabiat tersinggung. Maka Rasul membatasi 3 hari saja kalau mendiamkan saudaranya. Karena tadi mungkin dia mendengar ucapan yang menyinggung perasaannya. Kalaupun harus dia marah kepada saudaranya yang tiap hari ketemu, yang tiap hari sebetulnya tidak ada masalah. Kemudian dia pun tersinggung. Sekali lagi batasan maksimal kata Rasul 3 hari saja. Lebih dari itu dia berdosa. Kalaupun sampai berlarut-larut, maka kata Rasul yang terbaik yang memulai mengucapkan assalam, yang memulai untuk menjalin lagi tali ukhuwah al-islamiyah. Seorang muslim sekali lagi punya hak atas muslim yang lainnya. Ini kalau kata para ulama masalah pribadi. Tadi ada ucapan yang keceplos, dia itu sebetulnya kurang profesional dalam bekerja, misalnya tersinggung. Maka kalaupun harus tersinggung, marah cukup 3 hari. Lebih dari itu dia berdosa. Tapi kalau misalnya ini masalah agama, berkaitan dengan masalah dia memperolok atau mungkin dia menyimpang sesat, maka boleh lebih dari 3 hari, bahkan sampai seumur hidup pun boleh. Sebagaimana yang pernah kita mungkin sampaikan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar ada kerabatnya mengatakan, ketika beliau menyampaikan hadis Rasul, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian melarang perempuan-perempuan sholat di masjid. Ada seorang dari kerabat beliau mengatakan, wallahi la amna'anahunna, demi Allah aku akan melarang mereka pergi ke masjid. Maka kata Abdullah bin Umar, la ukallimuka abada, aku tidak mau berbicara kepadamu selama-lamanya. Karena berkaitan dengan masalah orang itu menolak menentang sunnah Rasulullah SAW. Jadi perinciannya boleh menghajar maksimal 3 hari kalau urusan pribadi, urusan dunia, urusan yang receh. Namun kalau urusan agama, orang itu menyesatkan umat, orang itu tadi mengingkari hadis, menolak hadis, maka boleh lebih dari itu. Dan juga dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau tidak ikut perang Tabuk, Rasul menghajarnya, Rasul memboikotnya, mendiamkannya, bahkan menyuruh para sahabat juga memboikotnya sampai 50 hari lamanya. Dalam masalah al-hajar, boikot, mendiamkan orang muslim, ini ada perinciannya tadi. Nah, kemudian bab berikutnya, bab qaulillahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bab firman Allah, surat At-Taubah 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, ma'as-shadiqin. Wa mayunha anil kadhib. Bab sekaligus tentang larangan berdusta. An Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala, Rasul SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir
Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yakuna siddiqan. Seseorang kalau dia berkata, berbuat yang jujur, maka dia akan ditulis sebagai orang yang siddiq, yang banyak kejujurannya atau yang istiqomah di atas kejujuran. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran mengantarkan kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang dia sungguh-sungguh berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang banyak berdusta. Hadis ini atau bab ini terang dalam memerintahkan setiap muslim-muslimah untuk berkata yang jujur. Dan itu ciri seorang muslim yang membedakannya dengan orang munafik. Adapun orang munafik, kata Rasul, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik 3. Di antaranya idza haddatsa kadzab. Jika berkata dia berdusta. Ya, demikian pula dengan perbuatannya memanipulasi data atau berbohong dalam menyampaikan berita. Ini hati-hati, apalagi di medsos. Kalau kita berdusta, dosanya luar biasa mengalir. Dengan banyaknya orang-orang yang percaya, bahkan yang menyebarkan kedustaan tersebut. Seorang muslim-muslimah, ciri khasnya as-sidqu, jujur. Jujur dalam berkata dan jujur dalam berbuat. Dan ancamannya, kata Rasul, tidak main-main. Kalau orang itu berdusta, ancamannya anar, neraka. Ya. Dan sebaliknya, pahala keutamaan orang yang jujur luar biasa, kata Rasul, yahdi ilal jannah, akan mengantarkannya ke dalam surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian bab berikutnya, bab as-sabr alal adza. Bab sabar atas gangguan manusia. Kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan, Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, ada 90 ayat dalam Al-Quran tentang kesabaran. Karena pentingnya as-sabr. Ya, kesabaran ada 3 macam, kata para ulama. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi onak dan duri, ujian dan cobaan. Di antara ujian tersebut dari manusia. Ada sebagian orang yang memang wataknya kalau enggak mengganggu enggak enak. Kalau enggak mendolimi orang lain tidak enak. Maka harus ada as-sabr. Namanya berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia, banyak ya, macam, ragam, aneka watak perilaku mereka. Maka harus ada as-sabr. Makanya dalam surat Al-Asr Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr. Jangankan kita, manusia yang penuh dengan kekurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja tidak lepas dari gangguan manusia. Ya, dari caci makian manusia. Allah berfirman tentang kelakuan orang Yahudi, yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu. Qasami Allah qala ladina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Ini bagaimana kurang ajarnya orang Yahudi kepada Allah. Allah sekali lagi tidak lepas dari caci makian manusia, apalagi kita. Maka faedahnya harus ada as-sabr, kesabaran. Makanya Rasul bersabda dalam hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu qala, laisa syai'un asbara ala adza sami'ahu minallah.
Tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar atas gangguan manusia yang dia dengar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Innahum la yad'una lahu waladan. Orang-orang kafir, terutama orang-orang Nasara, mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, wa innahu la yu'afi wa yarzuquhum. Meskipun demikian Allah masih menganugerahkan kepada mereka rezeki. Ya, orang Yahudi tadi bagaimana mereka menghina Allah, orang Nasara juga melecehkan Allah, orang musyrikin yang menyembah berhala. Namun meskipun demikian Allah bersabar. Dalam artian Allah tidak segera menimpakan azab kepada mereka. Tadi malam kita ada kajian tafsir surat Al-Qalam tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Allah membela beliau. Di antaranya Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, kita tahu sendiri bagaimana ketika Rasul berdakwah mengatakan qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, agar mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, agar mereka meninggalkan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, ya, agar mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. Namun Rasul dicaci maki, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Rasul dikatakan penyihir, dilempari kotoran ternak. Rasul SAW bahkan mau dibunuh. Ya, namun Allah mengatakan sanastadrijuhum. Kami berikan tenggang waktu. Kami berikan terus kenikmatan. Harta, kesehatan, anak keturunan, kedudukan. Allah berikan. Semakin mereka kufur, semakin mereka kaya, semakin mereka berkuasa. Ini bukan Allah ridho kepada mereka. Ini bukan tanda Allah cinta kepada mereka. Namun sebaliknya, ya kalau kita ilustrasikan, seperti kalau kita jebak tikus. Ya, tikus mungkin makanannya kotoran. Cuma kita kasih kepalanya ikan bandeng. Kan enak dimakan dia. Ketika sudah nyaman, karena apa? Jepret. Ya, nggak tahu kalau sekarang masih dipakai enggak itu. Ya, kalau sekarang kan mungkin pakai lem tikus ya. Itu juga ada mungkin dikasih makanan juga. Nah, kayak begitulah namanya istidraj. Diulur, dikasih berbagai macam kenikmatan dunia. Namun ingat suatu saat azab akan datang. Makanya setiap muslimah tidak selayaknya merasa aman dari makar Allah. Ya, kita dengar, kita saksikan, kita lihat di media bagaimana musibah menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan juga di Aceh. Kita doakan semoga Allah menyembuhkan yang terluka, mengampuni yang meninggal dunia dari kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan pertolongan mereka secepatnya, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Namun seorang muslimah tidak boleh merasa aman. Nggak mungkin kita ditimpa musibah seperti naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Makanya harus ada ar-raja wal khauf, rasa harap, mengharap ampunan rahmat dari Allah, dan ada rasa khauf, merasa takut akan azab Allah dimanapun kita berada. Itu semuanya untuk ngerem, jangan sampai kita jatuh ke dalam maksiat ataupun kita terlena dengan dosa. Harus ada khauf, rasa khawatir. Intinya ma'asal muslimin, kadang Allah tadi mengulur waktu, kasih nikmat. Semakin kafir, semakin musyrik, semakin dia berbuat kesesatan, semakin dia berbuat maksiat, semakin banyak hartanya, semakin kaya raya, semakin berkuasa. Namun hati-hati, ada namanya istidraj. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lalai, lupa dari peringatan Allah, kata Allah, kami bukakan semua pintu dunia. Semakin kafir, semakin musyrik, semakin dia sesat, semakin dia maksiat, semakin kaya raya, semakin berkuasa. Namun ingat kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi
fatana alim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Namun ketika mereka sudah di puncak kenikmatan dunia, kami azab mereka secara tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang Rasul sabdakan. Rasul mengatakan, "Idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asi innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat seseorang diberikan nikmat oleh Allah karena kemaksiatannya, semakin maksiat, semakin zalim, semakin kaya, hati-hati. Kata Rasul itu namanya istidraj, jebakan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi, setiap muslim muslimah harus ada as-sabr, kesabaran. Kemudian bab berikutnya, bab al-hadzar minal ghadab. Bab untuk kita menjauh dari sebab-sebab kemarahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, "Laisa syadid bisur'ati, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat, yang perkasa itu dengan dia menang dalam pertarungan fisik atau bela diri. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat, yang perkasa, yang dia bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Maka sebelum marah harus meninggalkan sebab-sebab yang menjadikannya marah. Contoh tadi, kadang ada sebagian orang itu ucapannya selalu menyinggung, ya. Mungkin sekali kita tersinggung, ya mungkin ya masih adalah waktu untuk kita masih bersama berinteraksi. Namun kalau memang wataknya demikian, daripada kita marah terus, lebih baik kita apa? Tinggalkan. Yang waras ngalah, kata orang Jawa. Ya, daripada kita emosi, darah tinggi dan seterusnya, berbahaya. Maka yang pertama, tinggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan rasa marah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna hadis ini, kata para ulama, kalaupun harus kita tersinggung marah, itu yang menjadi pembahasan kita sekarang. Orang yang baik, orang yang kuat, yang perkasa, bagaimana dia memanage rasa marahnya. Jangan sampai disalurkan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kasus pembunuhan hanya karena masalah sepele. Apa penyebabnya tadi? Marah, ya, kemarahan yang tidak bisa kendalikan. Makanya dalam Islam, dalam pembahasan jihad, ada yang namanya jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Kata Rasul, afdalul jihad man jahada nafsahu fi sabilillah. Semulia-mulia jihad adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya, jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul pernah dimintai wasiat, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Pernah suatu saat ada seseorang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Rasul mengatakan, "La taghdab." Jangan engkau marah. Diulangi sampai 3 kali, "La taghdab." Ya, sekali lagi, ini maknanya ada 2, untuk kita menghindar dari sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan, kemurkaan, ataupun kalau memang harus marah, harus bisa mengendalikan diri. Karena namanya marah itu tabiat manusia. Gak mungkin seorang bisa meninggalkan 100% tabiat tersebut. Jangankan kita. Rasulullah SAW itu juga punya sifat al-ghadab, marah, tapi pada tempatnya. Ya, ketika ada sebagian sahabat misalnya berdebat dalam urusan agama, terlihat dalam wajah beliau kemarahan. Kata para sahabat dalam banyak riwayat, kalau ada hal-hal yang memang nggak beres, ya tentunya dalam urusan agama, bukan masalah-masalah yang receh, Rasul kelihatan wajahnya memerah karena marah terhadap orang-orang yang memang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bab berikutnya, babul haya. Bab tentang rasa malu.
An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Atau rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ini rasa malu yang didefinisikan oleh para ulama dengan kata-kata suatu perangai yang bisa mendatangkan kepada manusia kebaikan dan mencegah mereka dari kemadaratan. Bedakan kalau dalam bahasa Arab dengan istilah al-khojal. Khojal itu sungkan. Ya, sungkan berbuat kebaikan, sungkan meninggalkan kemaksiatan. Misalnya di kampung ada orang disuguhi minuman keras misalnya. Ya, kemudian dia malu kalau nggak minum. Ini bukan al-haya, rasa malu yang disebut oleh Rasul SAW. Ya, yang dikatakan rasa malu di sini yang bisa mendatangkan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan rasa malu yang mendatangkan kebaikan yaitu tadi perangai sifat yang dengannya seorang itu bisa menghindar dari kejelekan dan mendatangkan kebaikan. Contoh tadi, orang yang misalnya dia merasa saya sudah usia 40 tahun, masa saya nggak tahu tentang apa itu agama Islam yang sebenarnya, bagaimana akidahnya Rasul, bagaimana tata cara sholatnya Rasul. Maka dengan rasa malu itu akan menggerakkan dia belajar. Masa saya sudah usia sekian nggak bisa ngaji misalnya. Itu malu. Dan dia pun akhirnya termotivasi belajar. Nggak sungkan, wah saya sudah usia segini masa ngaji alif ba ta misalnya. Masih belum terlambat. Masih ada waktu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan yang sudah pernah kita sampaikan dalam hadis tentang cabang keimanan, Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Rasa malu atau iman ada 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan kata Rasul, rasa malu bagian daripada keimanan. Ya, kalau kita mengaku orang yang beriman harus ada rasa al-haya, rasa malu. Malu kalau tidak berbuat kebaikan. Contoh misalnya ya sekarang ini ada banyak musibah. Banyak yang butuh bantuan. Kita punya fulus, punya banyak harta. Malu kalau kita tidak bersedekah, tidak membantu. Misalnya, ini sekali lagi al-haya yang Rasul katakan merupakan cabang keimanan. Bab berikutnya masih al-haya, masalah sifat al-haya, malu. Bab idalam tastahi fasna ma syi'ta. Bab apabila engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idalam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Ini bukan perintah berbuat semaut. Ya, kita tidak. Namun ini seperti ancaman. Ya, seperti kalau bapak lagi marah kepada anaknya, ya ketika anak itu tidak mau diajari yang baik, bapaknya mengatakan sakarepmu, terserah kamu sudah. Ini bukan apa perintah untuk apa? Membolehkan berbuat semaut, namun ini ancaman. Sama dengan hadis ini. Rasul mengatakan jika engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Berbuat maksiat di hadapan orang, bangga dengan maksiatnya. Ini perbuatan orang yang tidak punya rasa al-haya, na'udzubillah min dalik. Ya seperti orang-orang sekarang, na'udzubillah min dalik, curhat masalah rumah tangga di hadapan orang banyak di medsos, tidak punya rasa malu, mengumbar aib keluarga sendiri. Na'udzubillah. Ini kata Rasul, kalau engkau nggak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Na'udzubillah min dalik. Baik, lanjut apa? Cukup atau ada soal jawab?
Silakan. Tafadhal. Salam. Nah, ya intinya tadi seperti yang kita sampaikan, jangankan yang memang jadi ya orang yang ditokohkan misalnya di sana di tempat bencana, yang jauh saja sebenarnya tadi. Kalau dia mampu, kenapa kok tidak dia membantu saudara yang sedang ya meskipun hanya dengan misalnya sedikit sumbangsi harta, ya maka sekali lagi tadi Rasul mengatakan jika engkau tidak malu berbuatlah semaumu. Ini tentunya pertanggungjawabannya di hari kiamat. Hari kiamat kelak berat. Makanya Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya, intinya sekali lagi, kalau yang jauh saja tidak layak kalau dia mampu nggak membantu, apalagi yang memang orang yang di sana, apalagi dia mampu. Atau contoh yang lain, ya seperti sebagian orang kan ini kesempatan dalam kesempitan, jualan ya sembako dinaikkan harganya. Dan ini banyak kejadian. Ini juga masuk dalam kategori sabda Rasul tadi, jika engkau nggak malu berbuatlah semau. Ya nanti akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Wallahu taala. Ada yang lain? Gimana? Cukup? Lanjut. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab al-inbisat ilan nas. Bab al-inbisat ilan nas. Bagaimana berinteraksi yang baik kepada manusia. Atau kalau mungkin bahasa yang kita sering dengar, sifat humanisme. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, in kana Nabi sallallahu la yukhalituna hatta yakul li akhin li saghir ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Ini Anas menceritakan bagaimana akhlak Nabi. Nabi SAW itu bergaul dengan kita semuanya. Gak pandang bulu. Yang ya tokoh ataupun yang rakyat biasa, yang punya kedudukan ataupun rakyat jelata, Rasul bergaul dengan mereka semuanya. Ya, kalau bahasa Surabaya itu grapiak, ya kepada semua orang. Ya, bergaul dengan semua orang tidak pandang bulu. Bahkan yang ya kecil pun Rasul berinteraksi dengan yang baik. Sampai kata Anas bin Malik, aku punya saudara ya atau punya adik kecil yang mana Rasul SAW pernah istilahnya bercanda dengan anak kecil tersebut dengan ucapan ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umar, ini saudaranya Anas bin Malik yang masih kecil, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Nughair ini nama burung pipitnya. Ya, adiknya Anas bin Malik punya peliharaan burung pipit. Kalau mungkin di kita dulu mungkin apa namanya pekingnya? Ya, apa kalau nama? Ya, punya peliharaan burung peking itu meninggal. Maka Rasul menghibur anak tersebut. Ya, bagaimana Sayyidu Waladi Adam, pemimpin dunia waktu itu, masih mencandai anak kecil. Ini akhlaknya Rasul SAW. Maka tidak selayaknya, misalnya kita jadi pejabat ataupun kita jadi, ya misalnya pemimpin perusahaan atau apapun lah jabatannya, karena jabatan menjaga image, anak kecil ya dilalui begitu saja. Padahal kita tahu itu anaknya, saudara kita, anaknya, teman kita. Selayaknya mengikuti akhlak Rasul SAW bergaul dengan siapapun. Bahkan Rasul mencandai anak kecil padahal beliau adalah pemimpin termulia di atas muka bumi ini. Kemudian ada riwayat yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al-abu bil banat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, aku dahulu bermain-main dengan anak-anak kecil ya di samping Nabi SAW. Ya kita tahu bahwa saya Rasul SAW menikahi Aisyah
masih usia belia, beliau masih bermain-main dengan teman-temannya, Rasul membiarkan, ya. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu idza dakhala yataqamma'na minhu. Ya, kata Aisyah, dan aku punya banyak teman-teman yang bermain denganku, ketika Rasul masuk, mereka pun bersembunyi. Artinya, Rasul tahu mereka sedang bermain dan Rasul pun membiarkan mereka. Bab berikutnya, la yuldagh mu'min min juhrin marratain. Bab tidak selayaknya orang mukmin disengat di dalam satu lubang yang sama 2 kali. Ya, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuldal mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak selayaknya orang mukmin disengat dalam satu lubang 2 kali. Contoh, ya, kita punya teman, ini luar biasa khainnya, berkhianat. Ya, mungkin joinan usaha. Sudah tahu dia menipu. Antum masih mau ditipu lagi? Intinya apa? Harus seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah punya kewaspadaan. Ya. Jangan sampai sudah 10 kali baru sadar. Ya, naudzubillah min, harus ada kewaspadaan, harus cerdik. Jangan sampai disengat, ya, dalam satu lubang 2 kali. Atau apapun lah, ya, sudah tahu orang ini penipu, orang ini jahat, orang ini menyesatkan. Kalau masih mau disesatkan, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, ini seorang muslim, muslimah harus ada kewaspadaan dan kehati-hatian. Ya, contoh yang lain yang lebih dasar dari ini semuanya, kata para ulama, contohnya yang ada di Palestina. Ya, pergerakan Hamas. Sudah berkali-kali kalau mereka nggarai orang Yahudi, kaum muslimin yang jadi sasarannya. Itu sudah berulang-ulang kali. Tapi masih terus apa? Dilakukan. Ini enggak mengamalkan hadis Rasul. La yudal mu'min min juhrin marratain. Ya, sudah berkali-kali kalau mereka nyerang dulu Yahudi, pasti dibalas dengan yang lebih dahsyat. Dulu pakai bom bunuh diri, masuk ke bisnya orang Yahudi, mungkin terbunuh 10-20, namun orang Yahudi membalas puluhan ribu dan sebagainya. Maka sekali lagi, ini kurangnya az-zakah ataupun tidak mengingat sabda Rasul, orang mukmin itu tidak selayaknya disengat dalam satu lubang 2 kali. Seorang muslim harus punya kewaspadaan dan kecerdikan. Dan yang terakhir, bab ikramud dhaif wa khidmati iyyahu binafsihi. Bab memuliakan tamu. Dari Abi Suraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jaizatu yaumun wa lailah. Tamu boleh menginap selama sehari semalam, wa dhiyafatu salasatu ayyam, maksimal 3 hari 3 malam. Terutama mungkin saudara atau mungkin orang yang kita dekat dengannya. Fama ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Lebih dari itu adalah sedekah. Maka seorang yang bertamu harus tahu diri juga. Jangan memberatkan tuan rumahnya. Wala yahilu lahu an yathuya indahu hatta yuhrijahu. Intinya sekali lagi, tamu punya adab, tuan rumah juga punya adab. Adab tuan rumah menjamu tamunya dengan baik, tamu juga harus tahu adab. Di antaranya, jangan sampai mengganggu orang yang masih misalnya dalam keadaan susah, atau mungkin dia mengetok pintu digedor-gedor meskipun sudah lebih dari 3 kali. Pada Rasul mengatakan, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji. Apabila seseorang mengetuk pintu, orang 3 kali enggak dibukakan, pulanglah. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Demikian pula waktu bertamu harus juga diperhatikan. Wallahu ta'ala alam.
ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah kita ketemu tahun depan ya. Nah, insya Allah. Baik, gimana? Tutup atau masih ada pertanyaan? Tutup. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.